Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana cara menggunakan Big Blue Button untuk kegiatan pembelajaran e-learning SMA Negeri 1 Salaman. Yang pertama yaitu silakan masuk ke SMANIS /1salaman.sch.id dengan username dan password yang sudah dimiliki. Kemudian cari kelas yang akan ditambahkan Big Blue Button di MyCourse. Nah, saya pilih yang Matematika P11 MIPA 1. Kemudian klik Turn Editing On. Scroll ke bawah, cari kursus yang akan atau topik yang akan ditambahkan, klik Add on Activity or Resource itu untuk menambahkan. Nah, ini ya, ada beberapa tambahan aktivitas, pilih yang Big Blue Button. Nah, muncul di situ ada settingan untuk Big Blue Button. Yang pertama, general setting, itu memasukkan nama Fitcon ya, misalkan ditulis Fitcon temu 1. Kemudian show more-nya diklik. Ini untuk menambahkan deskripsi dari Fitconnya itu. Silahkan misalkan itu ya, ditulis dengan silakan semua peserta didik untuk bergabung. Kemudian di bagian bawahnya display description on Coursepage, itu diberi centang untuk menempelkan tadi deskripsinya. Kemudian pada settingan selanjutnya, activity dan room setting, itu di bagian bawah kotak itu ada tulisan wait for moderator. Nah, bisa dicentang. Kalau dicentang berarti untuk siswa yang mau masuk itu tidak bisa kalau gurunya atau moderatornya belum memulai, belum masuk atau belum join ke Big Blue Button yang dibuat. Tapi kalau dihilangkan centangnya, maka siswa atau peserta itu masuknya bebas ya, tanpa harus menunggu moderator atau guru yang membuat Big Blue Button. Kemudian view for recording diabaikan. Sebentar, ada setting sedikit. Log setting ini juga diabaikan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Role assign during live session ini dipastikan untuk all user enroll itu sebagai viewer saja, sedangkan untuk user sebagai guru maka nanti harus dipastikan sebagai moderator. Kemudian ya, untuk setting schedule for session ini kaitannya dengan tanggal ya. Ini bisa diisi sesuai dengan tanggal pelaksanaan pertemuan Fitconnya itu mau diisi kapan, berarti nanti harus diisi. Kemudian enable. Yang perlu diperhatikan bahwa ini Big Blue Button itu bisa maksimal hanya 60 menit. Tapi kalau ini diabaikan berarti bisa tidak usah diisi, maka nanti bisa dipakai kapanpun. Kemudian pengaturan yang lain, nah ini common model setting, itu pada bagian group mode diisi no group. Settingan lain abaikan dulu, terus masuk ke sini langsung diklik ya. Nanti yang ini diabaikan saja ya, yang teks kompetensi juga diabaikan.
langsung klik save and return to the course. Nah, sekarang sudah muncul VidCon temu 1. Nah, di situ sudah ada ya, termasuk deskripsinya. Silakan semua peserta didik untuk bergabung juga sudah muncul. Kalau mau memulai, maka silakan diklik VidCon temu 1. Jika tadi sudah disetting tanggal, maka ya penggunanya harus sesuai tanggal. Tapi kalau tidak diberi tanggal, maka bisa dimulai kapan saja ya. Nah, sudah tertulis this conference room is ready, artinya sudah siap. You can join the session now, artinya sudah bisa masuk. Kalau bisa langsung join session itu diklik. Kita tunggu. Karena VidCon ini sendiri membutuhkan bandwidth dan ya, jaringan internet yang besar dan stabil ya, jadi agak lama ya. Nah, sudah mulai nampak berwarna biru sesuai namanya, big blue button, tombol besar biru, tombol biru besar ya, sama saja ya. Nah, ada 3 tanda titik itu, sedikit lagi akan muncul. Nah, tampilannya seperti itu. Nah, pertama ada pilihan mikrofon dan hanya dengar. Harus pastikan kalau Bapak Ibu guru ya milihnya yang mikrofon agar bisa mendengar dan juga bisa menyampaikan materi. Kalau hanya dengar berarti memang hanya mendengar, tidak bisa berbicara. Jadi pilih yang mikrofon. Kita tunggu. Di situ kalau ada pilihan dipilih yang allow. Selanjutnya diminta untuk tes suara ya. Silahkan ucapkan beberapa kata, didengarkan. Kalau memang sudah cukup jelas, maka nanti pilih klik yang ya ya. Nah, sudah bisa masuk. Kemudian untuk VidCon ini bisa direkam, maka di tampilan atas itu ada pilihan mulai merekam. Nah, diklik maka akan muncul pilihan itu, mulai, diklik ya. Nah, sudah jalan, itu tanda detikannya sudah mulai berjalan dengan tanda warna merah ya. Nah, fasilitas yang ada di Big Blue Button itu, nah di situ ya, kalau peserta itu nanti sudah mulai masuk, akan muncul di sebelah kiri atau di situ pengguna. Karena hanya ada satu ya, maka yang muncul hanya satu ya, moderatornya sendiri ya. Jadi kalau siswanya sudah masuk ya, di bawahnya akan muncul nama-nama yang masuk atau yang join. Kemudian untuk bagian layar putih itu sebagai, nah kita kalau mau menampilkan wajah kita, klik bagian bawah ada kamera, pengaturan webcam. Nah, di situ muncul wajah, ya itu wajah waktu VidCon. Silahkan diklik mulai berbagi. Nah, di bagian atas akan muncul nama kita dan juga wajah kita. Agak lama karena memang video itu membutuhkan bandwidth besar ya. Nah, itu sudah muncul. Kalau nanti pengguna juga mengaktifkan kameranya, akan muncul di sekitar wajah kita ya. Oh ya, ini bisa dimaksimalkan dengan tanda panah itu ya, diklik tanda panahnya yang sebelah kanan itu. Ya, kalau kembali maka di escape ya. Di pojok kanan atas itu kan ada tanda panah. Tapi sebaiknya untuk wajah videonya atau wajah kita itu di nonaktifkan saja, karena nanti membutuhkan koneksi yang harus stabil ya. Kita kembali ke fasilitas yang dimiliki oleh Big Blue Button. Di situ ada semacam papan tulis atau whiteboard, itu area kerja atau ya
yang bisa digunakan untuk Bapak Ibu guru maupun siswa. Ini yang tidak dimiliki oleh Fitcon yang lain ya. Kalau di Big Blue Button itu bisa dan bisa dipakai bersama. Itu beberapa fasilitas dasarnya di situ. Kalau mau nyari yang papan tulis kosong, silakan di bagian bawah itu bisa ditekan slit atau salin dia yang kedua kosong ya, bisa dipakai. Peralatannya di sebelah kanan itu ada beberapa peralatan. Diklik paling atas yang berlambang tangan itu. Biar lebih maksimal kita besarkan atau di layar penuh. Ada beberapa pilihan. Yang pertama bisa milih yang tanda pensil, kemudian warnanya juga bisa disesuaikan, kemudian ketebalannya juga bisa, tebalan garis atau yang mau digambarkan. Gunakan mouse, ditarik ya, dengan cara ditekan, misalnya di drag ya. Nah itu bisa kita menggambar atau nulis ya. Bisa juga fasilitas yang di situ ada bentuk persegi atau persegi panjang, juga bisa kita gunakan. Misalkan pilih warna yang lain, nah kita drag lagi buat sebuah kotak ya, atau persegi panjang. Nah ini. Kemudian yang lain juga bisa, misalkan mau membuat sebuah garis ya, maka pilih yang itu lambang yang sebelah T itu, warnanya juga bisa kita pilih dengan cara drag. Nanti bisa digambarkan garisnya. Kalau mau nulis ya dengan teks atau dengan yang lebih rapi, maka gunakan teks ya. Nah itu ukurannya bisa disesuaikan, ukuran hurufnya termasuk warnanya juga bisa disesuaikan. Nah, harus dibuat tempat nulisnya dulu ya di kotak, terus baru diketik pakai keyboard atau pakai papan yang ada di HP ya, keyboard laptop atau keyboard HP-nya. Yang saya nulis coba Big Blue Button, akan tertulis seperti itu ya. Nah itu atau penggunaannya. Kemudian kita akan misalkan mau peserta itu nanti mau ikut bergabung di papan tulis juga bisa ya. Nah, paling bawah nanti diklik, nanti akan muncul beberapa siswa yang bergabung. Misalkan ada siswa yang nulis, maka nanti kursornya akan ada namanya. Tapi karena ini hanya satu ya, saya sendiri ya hanya satu ya. Itu kan akan kelihatan ada nama yang mengikuti di kursor itu ya. Kalau ada siswanya yang menggambarkan, maka nanti juga akan sesuai. Ini manfaatnya jelas seperti ketika di kelas siswa diminta untuk mengerjakan ke depan, ya bisa nulis, kita bisa tahu siapa yang nulis pakai fasilitas itu, atau siapa yang mengerjakan bisa dilihat di nama yang tertera di papan tersebut. Kalau papan ini akan dihapus juga bisa ya. Gunakan tanda itu tanda sampah itu ya, itu untuk menghapus ya. Atau mau ke slide yang lain, mau nambah slide juga masih ada. Ya kembali ke slide awal. Nah, slide awal ini juga bisa kalau mau dicoret-coret ya. Ya, ini bisa termasuk tulisan yang sudah muncul
akan diberi tambahan tulisan apa, itu juga bisa ya. Itu beberapa fasilitas yang ada di Big Blue Button. Bisa ditambahkan sebuah garis, dan bentuk yang lain juga sama seperti ketika kita menulis di papan tulis yang bersih. Berikutnya kita akan mencoba beberapa fasilitas yang tersedia. Kita lihat di sini tampilannya. Kita bisa menggunakan fasilitas chatting ya. Chatting itu untuk berkomunikasi secara umum ya. Jadi ketika kita menulis sebuah pesan, nanti akan misalkan ditulis seperti itu, selamat siang, kemudian dikirim, nanti semua peserta yang bergabung akan mendapat pesan yang sama. Begitu juga siswa kalau nanti nulis pesan di situ, maka juga akan bisa terbaca oleh semua peserta yang bergabung. Kemudian untuk fasilitas yang lain yang bisa dimanfaatkan, kita lihat di bagian kiri bawah ada tanda plus, kita tekan atau ditekan tombolnya, diklik. Ada beberapa fasilitas, ada kelola presentasi, mulai poll, berbagi satu video eksternal. Nah, misalkan kita milih yang ini dulu, mulai poll ya, atau polling atau jajak pendapat atau pemungutan suara. Banyak pilihan yang bisa digunakan. Ada jawaban benar salah atau pilihan ganda ABCD, atau ya tidak atau abstain, atau mungkin respon pengguna, berarti nanti gunakan teks ya kalau respon pengguna. Nah, bisa diketik di papan bagian kiri yang berwarna biru itu pertanyaan atau jajak pendapatnya ya. Ini cukup bagus karena nanti siswa juga bisa menjawab dan jawabannya nanti bisa dilihat. Nah, ini misalkan saya beri contoh yang sederhana ya. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia saat ini ya. Nah, kalau lihat pernyataan ini berarti ini pernyataan dengan jawaban yang benar atau salah ya, kalau yang paling mungkin ya. Nah, nanti diklik yang benar salahnya, nanti bisa nanti dimulai poll. Ketika siswa sudah mulai jawab, nanti akan muncul berapa persentase yang menjawab benar, berapa persentase yang jawab salah. Jadi nanti siswa bisa tahu respon langsung ya, atau jawaban yang benar itu seperti apa, dan bisa langsung dibahas ya. Kemudian berikutnya untuk masih fiturnya yang lain, berbagi satu video eksternal. Ini berarti kita menambahkan video di luar ini, berarti bisa menggunakan link tertentu. Kita klik ya, nanti akan muncul seperti apa ya. Nah, berbagi suatu video eksternal berarti harus tahu alamat atau website dari video yang dimaksud ya. Misalkan di YouTube nanti kan bisa terlihat alamatnya apa, dipastikan di situ kotak itu, kemudian nanti diklik berbagi, nanti akan muncul seperti apa. Kebetulan ini tidak saya contohkan ya, tapi nanti bisa dicontohkan di lain kesempatan. Kemudian nah, yang berikutnya adalah tentang kelola presentasi. Sebenarnya ada dua cara. Ada cara ini, atau nanti cara yang lain yang menggunakan fasilitas share screen. Nah, itu yang di bagian
kanan bawah itu ya, sebelahnya pengertian kamera ya. Nah, kalau ini yang menggunakan fasilitas share screen berarti nanti harus dipilih share screen-nya, dipilih dulu enter screen atau window atau Chrome tab, bisa disesuaikan mana yang akan ditampilkan di layar ya atau di screen-nya. Nah itu ya, kalau sudah selesai share screen-nya nanti jangan lupa untuk di stop sharing ya, diklik yang tanda biru itu ya. Ini nanti bisa dipakai kalau banyak menggunakan file lain yang akan ditampilkan ya. Nah, bisa PowerPoint atau dalam bentuk PDF atau mungkin video yang ada di internal kita, nah, bisa menggunakan share screen. Kita tutup dulu. Kita menggunakan fasilitas kelola presentasi yang menggunakan tanda plus ya. Ini kita tutup. Ya, tanda plus kelola presentasi kita pilih. Ini bisa kita tambahkan file lain, bisa langsung ditarik ke sini ke daerah yang bertanda awan itu, atau bisa buka dulu foldernya ya. Ya, kita cari menggunakan fasilitas pencarian folder, akan menambahkan sebuah file dalam bentuk Word ya. Bentar, ini saya cari dulu filenya. Nah, ini ketemu matematika peminatan kelas 11, kemudian open. Jangan lupa diunggah ya. Unggah di situ nanti akan muncul pernyataan mengunggah 1 butir. Nah, akan muncul bentuk dokumen ya. Kalau terlalu kecil ya silakan bisa dimaksimalkan ya, atau dimaximize full screen. Nah, kelihatannya. Kemudian ini juga bisa seperti tadi, dokumen yang muncul ini bisa dicoret-coret ya. Mau ditambahkan apa, mungkin ada pernyataan yang tidak sesuai atau mau dikoreksi ya, silakan bisa diberi garis atau diberi warna tertentu. Oh, misalkan ini ya, kalau diberi garis ini hijau aja boleh, atau yang lain ya. Ya, dihapus juga bisa ya, kalau memang sudah betul dihapus. Kita kembali ke awal. Nah, ini beberapa fasilitas yang bisa dipakai di Big Blue Button untuk pembelajaran learning SMA Negeri 1 Salaman atau SMANIS. Ya, jangan lupa bahwa kalau nanti mau mengakhiri pembelajaran ini, fasilitas rekamannya dimatikan dulu atau di stop rekamannya.
diklik tanda merah itu, kemudian diklik ya, nanti sudah muncul jadi hitam, jadi sudah selesai rekamannya. Meskipun nanti bisa dilanjutkan lagi. Untuk mengakhiri pertemuan ya, tanda titik 3 opsi itu diklik, ada beberapa pilihan. Nah, itu ada akhir pertemuan, tinggalkan pertemuan, nah itu bisa diklik. Akhir pertemuan diklik. Aku pilih yang ya kalau memang mau mengakhiri, kemudian diminta untuk memberikan feedback, ada bintang berapa ya, sesuaikan saja ya, ini hanya contoh. Nah, sudah diakhiri oleh yang moderatornya, jadi nanti akan kembali ke dashboardnya. Itu semoga apa yang disampaikan kali ini ada manfaatnya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.